Saya Trader Jawa. Di sini saya ingin sedikit berbagi mengenai tentang pembacaan pola candlestick. Pola candlestick untuk kali ini saya bermain di platform Binomo. Nanti di lain waktu kita main di forex. Untuk video pertama saya ini, kenapa saya menggunakan platform Binomo? Karena platform Binomo itu cara bacanya itu sangat mudah. Jadi dari polanya, dari pembentukan pola candlesticknya seperti itu, jalur pembentukan candlestick itu di Binomo itu sangat jelas. Nah, misalkan kayak pola seperti ini, tahu ya, hammer sini panjang, sukunya panjang seperti ini. Kalau pola itu kita harus cenderung membaca dari sifatnya, dari sifat candlesticknya. Sama-sama candle seperti ini, misalkan dia berada di bawah, jadi wilayah support, dia akan mensupport kenaikan. Kalau dia berada di wilayah resisten, dia akan mensupport penurunan. Seperti itu. Makanya kita harus membaca pola candlesticknya. Pola candlesticknya seperti apa? Berapa candle yang harus kita baca? Yang kita baca harus minimal itu 3 candle. Ini untuk posisi di 1 menit atau 2 menit atau 30 detiknya, 30 detik awal di sini. Terus 1 menit 30 detik itu juga bisa kita ambil. Kalau memang dia kuat, kita ambil 2 menitnya. Kalau tidak kuat, kita mengambil hanya 1 menit 30 detik atau 30 detik seperti ini ya. Ini bentar kita ambil, kelewat. Saya membaca dari ini. Kita lihat, kita profit gak? Kalau dia naik lagi, kita ambil lagi. Kalau dia naik lagi, bentar, kita ambil 30 detiknya. Belum di sini. Oke, kita ambil 30 detiknya karena yang ini tadi itu ya. Coba kita lihat. Dapat gak? Harusnya masih dapat. Oke, dapat ya yang atas ya. Oke, kita ambil lagi ini ya. Misalkan ini, saya akan jelaskan satu-satu. Ini sebagai indikasi. Ambillah indikasi
informasi dan konfirmasi. Berarti kan 3 candle. 3 candle itu indikasi, informasi, dan konfirmasi. Usahakan indikasi itu candle-candle pelemahan, entah dia buyer, seller. Pelemahan, candle pelemahan itu seperti apa? Candle pelemahan itu yang ada sumbu atas bawah, entah dia berbentuk panjang atas, panjang bawah, seperti itu indikasi pelemahan, seperti itu ya. Terus informasi, nah, ini indikasi, informasi, dan konfirmasi. Kita akan open dulu bentar. Kita open sell di sini, nanti saya jelaskan kenapa saya open sell. Tahan, kita ambil 1 menit 30 detiknya juga. Kita sell di sini, terus 30 detik di sini kita ambil. Oke, sini untuk 1 menit, untuk 2 menitnya kita ambil juga di sini. Kalau dia coba naik, kita OP lagi di sini karena dia akan turun. Perhatikan yang 30 detiknya kita profit semua. Kita ambil bisa 30 detiknya juga bisa di sini. Tahan di sini. Oke. Oke. Coba di sini. Oke, apakah yang bawah itu dapat? Yang 2 menit yang itu yang tadi ya, yang 1 menit 30 detik ya. Ini wilayah ini 1 menit 30 detik. Kita profit gak? Kalau nggak profit berarti di sini dia akan turun. Kita ambil. Nah, dipastikan di sini dia akan turun. Nah, ini terlalu buru-buru, terlalu panjang tadi. Tapi informasi penurunan ini adalah dari sini ya. Nah, dia malah dapat, kelihatannya sangat kuat sekali. Malah yang nggak dapat tadi yang ini, yang 2 menit, di sini tidak dapat karena di sini ada support baru, meskipun tidak terlalu kuat, tapi kekuatan support akan terbentuk setelah candle support itu terjadi. Ini support, ini tergolong di sini support ya. Support itu pertemuan antara candle merah dan candle hijau, seperti itu. Nah, tadi analisanya dari mana? Dari ini. Saya bilang kan 1 menit, 2 menit. Ini 1 menit, ini 2 menit, ini 3 menitnya itu bisa dengan mengandalkan 3 candle ini. Ini juga bisa kita ambil. Ini 3 candle untuk 1 menit 30 detiknya, 2 menitnya. Nah, terserah kalian mau ambil yang mana. Yang penting itu cara menganalisanya seperti ini. Ini adalah indikasi pelemahan buyer. Kita lihat informasi ini. Informasi ini dia mengatakan, mengiyakan ini. Ya, benar. Buyer lemah. Nah, seperti itu. Buyer lemah. Terus dikonfirmasi oleh candle
merah ini candle pembalikan, arahnya penurunan. Kita bisa OP di sini tadi 30 detiknya. Karena di sini terbentuk support, di sini naik hanya sementara. Terus kekuatannya dia larinya ke sini. Ya bentar ya, ada paket bentar. Ya. Di Binten. Ya. Oh iya. Oke, maaf ada bapak paket. Oke, sampai mana tadi ya? Informasi yang dihasilkan di sini itu akan terjadi di 1 sampai 2 menit, bahkan bisa menjadi 3 menit. Kalau memang trennya misalnya seperti ini tadi kan, ini trennya kan baru naik. Kita mendapatkan informasi penurunan. Informasi di sini itu penurunan. Terus di sini yang kita yang kita open posisi di sini tuh masih ada kekuatan kenaikan. Nah, dia menghabiskan kekuatannya di sini, makanya di sini langsung bros. Jadi ya. Jadi kita dengan menghitung 3 candle, kita tuh yang pertama itu kita bisa membaca dari kekuatan harga itu sendiri. Terus kita bisa membaca SNR-nya. Kalau kita mampu membaca pola candlesticknya, SNR itu ada di genggaman kita. Nah, di sini terbentuklah sistem baru. Nah, seperti itu. Oke, kita baca lagi. Kita lihat candle ini ya. Kita lihat candle ini. Nanti saya akan open posisi setelah selesai baru saya jelaskan. Takutnya itu nggak dapat titik yang ideal. Open posisi dulu baru saya jelaskan. Saya akan open posisi sell jika dia naik. Disinilah kita ambil. Jika naik lagi kita ambil lagi. Kita ambil sumbunya. Kalau bermain di 30 detik itu kita bisa mengambil ujungnya atau bawahnya. Kita bermain di sumbunya. Sumbu ini kekuatannya dari mana? Dari candlestick ini. Candlestick ini mengatakan ya, penurunan tidak akan terlalu kuat. Kenapa? Ya juga nggak begitu ya. Terkadang itu 30 detik ya. 30 detik itu lebih aman dari 1 menit. Terkadang 1 menit lebih aman dari 30 detik.
Terkadang 2 menit lebih aman dari 30 detik dan 1 menitnya ini. Seperti itu. Kenapa tadi saya open posisi sell? Kita lihat cara bacanya. Ini sebagai indikasi pelemahan seller. Saya bilang ini pelemahan seller. Karena apa? Sumbunya panjang atas. Sumbunya itu lebih panjang daripada bodi. Ini merah. Pelemahan seller. Dia lemah. Ini lemah ya. Kalau kekuatan seller itu ya sumbunya itu agak bodinya besar, normal seperti ini misalkan. Ini tanpa sumbu bawah. Ini kekuatan. Misalkan ini yang hanya sumbu bawahnya aja, yang atas itu polos. Ini juga kekuatan seller, tapi kekuatannya itu beda. Di situ ada tingkatannya. Tingkatan kekuatan candlestick. Ini kuat, ini agak kuat, ini lemah, ini sangat lemah. Nah, seperti itu cara menghitung pola candlesticknya, menghitung kekuatannya. Jadi harus perlu dipelajari untuk masalah itu, masalah mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang agak kuat, mana yang agak lemah, seperti itu. Mana yang namanya pembalikan. Kalau masalah pembalikan itu banyak macamnya. Kalau di candlestick pembalikan itu tergantung dengan tempatnya. Nah, seperti ini. Kalau ini ya, ini berada di wilayah support ya, ini ya, support pertama, support apa namanya, kecil. Ini berada di wilayah support. Kenapa di sini dia turun? Dia hanya naik segini. Saya jelaskan. Ini indikasi. Ini juga menjadi faktor kenapa saya tadi open posisi sell pas dia naik. Ini sebagai indikasi, ini informasi. Informasinya itu keinginan turunnya itu sangat kuat. Lihat, sumbunya panjang banget sampai ujung aspal sini ya. Nah, terus buyer lemah dengan sumbu panjang, sangat panjang seperti ini. Ini kan tidak normal. Lihat historicalnya, ini sangat jauh jaraknya antara candlestick ini sama ini. Itu sangat jauh, kecuali di sini. Nah, itu beda, ini artinya itu beda. Informasinya, keinginan untuk turun dia sangat kuat. Terlihat dari mana? Dari sumbunya, sumbu bawahnya. Awalnya kan dia turun, terus dibatalkan oleh kekuatan kenaikan, jadi candle hijau. Terus muncul candle, dengan tiba-tiba muncul candle yang sangat besar. Dia melebihi candle-candle sebelumnya, candle hijau sebelumnya. Yang mana? Candle indikasi ini yang pertama. Terus di wilayah ini juga dia itu yang kita hitung itu yang mendekati 3 candle yang mendekati candle ini lebih besar. Dia berarti dia itu menghabiskan kekuatan harga di sini. Ini kalau kalian itu pernah bermain di BSG, ini namanya candle darurat. Ini kalau ilmunya Boy Sugra, ini candle darurat. Ini adalah momen all-in bisa. Nah, ini penghabisan harga. Perhatikan candle ini penghabisan harga. Terus di sini didukung oleh dorongan ke bawah. Merah ini. Terus didukung oleh keinginan turunnya ini sangat kuat. Kita bisa open posisi sell di sini tadi. 1 menit. Terus dia terbentuk lagi resisten. Candle ingat ya. Candle setelah resisten jangan di buy. Candle setelah support jangan di sell. Kalau memang tidak yakin, mending kita tunggu candlestick setelahnya. Nah, misalkan seperti ini, kita
Di sini kan ini kan sangat mendukung, ini terbentuk resisten. Setelah resisten akan penurunan. Nah, yang kita baca itu di sini. Ini mendukung nggak untuk penurunannya? Untuk di sini, ini sangat mendukung untuk turun di sini. Makanya di sini tadi saya ambil 1 menitnya, kan 30 detiknya. Misalkan saya mengambil 1 menit 30 detik dan 2 menitnya profit semua, ya kan? Nah, jelas ya. Jadi kita hanya menganalisa 3 candle ini. Nah, paling minim itu 3 candle. Seharusnya itu 4 candle. 4 candle. Tapi ini sangat malah pusing ya. Uang 3 candle aja pusing, apalagi 4, ya kan? Kita bahas 4, kita bahas 3 dulu. Kita bahas 3 dulu, 3 candle indikasi. 1, indikasi, informasi, dan konfirmasi. Indikasi, informasi, dan konfirmasi itu akan berurutan terbentuknya. Nanti di candle di video selanjutnya akan saya bagikan mana candle indikasi, mana candle informasi, mana candle konfirmasi. Untuk kali ini biar tidak terlalu lama saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.